Bab 376 kembali ke Jiangzhou. Pastinya, Julian memiliki senyum cerah di wajahnya. Bagaimana racun bisa membuatku pingsan? Cepat atau lambat, aku akan kembali ke istana hukuman, mengambil pedang hukuman, dan membunuh orang yang pantas dibunuh. Haha, aku akan menunggumu kembali dalam kejayaan selama sehari, tapi aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Kudengar ada banyak kekacauan di Jiangzhou, dan kamu telah menyinggung banyak orang di Jiangzhou. Orang-orang ini semua ingin kamu mati. Apa maksudmu? Jika kamu kembali ke Jiangzhou, apakah kamu akan memiliki kehidupan yang baik? Saya pikir kamu harus tinggal di Kyoto, setidaknya tidak ada orang di sini yang berani menyentuhmu. Kaisar tersenyum tapi tidak tersenyum. Cara dia tersenyum sangat gelap dan menyeramkan. Taraf, ayo kembali. Julian tidak banyak bicara. Taraf mendorong Julian untuk pergi. Pergi ke tempat parkir terdekat dan kembali ke hotel. Segera, kami kembali ke hotel. Setelah kembali ke hotel, Julian merasa lapar lagi. Dia menyentuh perutnya dan berkata dengan ekspresi malu, "Aku sedikit lapar, pergi dan pesankan aku makanan." Dia tidak ingin merepotkan Taraf lagi. Dalam beberapa hari terakhir, Taraf berada di sisinya, merawat dan melindunginya. Dia tahu apa yang dipikirkan Taraf. Semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin malu. Karena dia tidak tahu bagaimana membalas cinta ini. Namun, dia benar-benar memiliki masalah besar dengan tubuhnya sekarang. Dia lebih baik berbaring. Jika dia harus melakukan semuanya sendiri, dia akan kelelahan. Saya akan meminta hotel untuk mengirimkannya. Taraf mengangkat telepon dan menelepon hotel. Julian memerintahkan, "Ngomong-ngomong, belikan aku tiket pesawat, aku akan kembali ke Jiangzhou." Iya. Setelah Taraf memesan makanan, dia juga mulai memesan tiket secara online. Pada saat yang sama, dia bergumam, tidak banyak yang bisa dilakukan di Kyoto. Lebih baik aku kembali ke Jiangzhou bersamamu. Setidaknya aku punya rumah di Jiangzhou. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Julian. Saudara Fisher, di mana kamu berencana untuk tinggal setelah kembali ke Jiangzhou? Jika tidak ada tempat tinggal, pergilah ke rumahku. Aku membeli villa itu karena aku tinggal sendirian. Memalukan sekali. Julian tampak malu, menggaruk kepalanya, dan berkata, "Aku banyak merepotkanmu beberapa hari terakhir ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi setelah aku kembali ke Jiangzhou. Tapi kamu tidak punya tempat tinggal di Jiangzhou, mungkinkah kamu masih ingin kembali ke keluarga Hansel?" Taraf menatap Julian. Mendengar ini, Julian terdiam. "Kembali? Masih bisakah kamu kembali?" Suatu ketika, dia adalah 5 komandan teratas Daxia, dewa penjaga perang di Daxia, dan bos di balik layar selama berabad-abad. Dia awalnya ingin menunggu sampai semuanya terselesaikan sebelum pamer dan mengadakan pernikahan dengan Sarah menarik perhatian dunia. Sekarang dia bukan apa-apa. Dia tahu betul siapa keluarga Hansel. Dengan statusnya saat ini, bahkan jika Sarah bersedia menerimanya lagi, keluarga Hansel tidak akan pernah setuju lagi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit untuk menghilangkan pikiran-pikiran berantakan di benaknya. Taraf tahu apa yang dia pikirkan tanpa mengatakan apapun. Taraf berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, Sarah masih sangat baik. Kalian berdua memiliki banyak kesalahpahaman sebelumnya, tapi sekarang semuanya telah terselesaikan. Selama kamu bersedia, aku yakin Sarah pasti akan menikah lagi denganmu." Menikah lagi? Apakah ini masih mungkin? Julian bergumam pelan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan, jangan bicarakan ini lagi." Julian tidak ingin memikirkan perasaan lagi. Prioritas pertama saat ini adalah merawat tubuh Anda dengan baik. Cari tahu racunnya. Sebab, bukan hanya dia yang diracuni, Sarah juga ikut diracun. Sarah tidak bersalah dan terlibat olehnya. Jika bukan karena dia, Sarah tidak akan mengalami bencana ini. Dia merasa bersalah. Ruangan itu menjadi hening sejenak. Hingga terdengar ketukan di pintu. Taraf berdiri dan berkata, "Makanan seharusnya sudah diantar." Dia bangkit dan membuka pintu. Benar saja, itu adalah makanan yang diantar oleh hotel. Di dalam ruangan, keduanya duduk di meja, keduanya makan dengan linglung. Saat mereka makan, mereka berdua mengangkat kepala secara bersamaan. Menatap mata satu sama lain. Wajah cantik Taraf langsung memerah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kembali, apakah kamu masih menginginkannya? Saya bisa memesankanmu satu lagi." Julian tersenyum tipis dan berkata, "Saya kenyang." "Oh." Taraf mendengus dan berkata, "Penerbanganku jam 2 siang. Sudah hampir waktunya untuk check out dan bergegas ke sana." Julian mengangguk, "Baiklah, mari kita periksa." Taraf bergegas pergi. Julian bersandar di sofa, melihat ke arah Taraf pergi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Gadis kecil ini, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tiba-tiba tersipu?" Dia bersandar di sofa, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Segera Taraf check out.
Keduanya meninggalkan hotel. Naik taksi ke bandara. Setelah menunggu sekitar 10 menit, boarding pun dimulai. Pesawat lepas landas perlahan. Di pesawat menuju Jiangzhou, Julian memejamkan mata dan beristirahat. Saya sampai di tengah sungai dengan linglung. Saudara Fisher, kami di sini. Suara taraf terdengar. Julian membuka matanya sedikit, mengusap pelipisnya, dan berkata, apakah ini waktunya? Apakah kamu sakit kepala lagi? Taraf berkata dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, aku sudah bilang padamu untuk berhenti memikirkannya. Julian berkata dengan lemah, saya tidak memikirkannya. Saya tertidur dan kepala saya mulai sakit. Ayo, biarkan aku membantumu. Taraf pergi membantu Julian berdiri. Keduanya perlahan turun dari pesawat dan keluar dari bandara. Datang ke sungai lagi, Julian merasa kesurupan. Dia melangkah ke tanah ini lagi, tetapi segalanya berbeda. Di luar bandara, Taraf bertanya, Saudara Fisher, kemana kamu akan pergi sekarang? Tunggu sebentar, izinkan saya menelepon. Julian mengeluarkan telepon dan menelepon King Kotake. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Saudara Fisher, apakah kamu sudah kembali ke Jiangzhou? Julian berkata, baiklah, saya kembali. Di mana Ivan sekarang? Di sebuah apartemen di kota, saya akan segera mengirimkan alamatnya. Oke. Julian menutup telepon. Segera saya menerima pesan teks dari King Kotake. Setelah Julian melihat alamatnya, dia berkata, kirim saya ke komunitas Songjiang dulu, lalu Anda dapat kembali. Terima kasih banyak beberapa hari terakhir ini. Saya akan mentraktir Anda makan malam setelah saya pulih. Kamu bukan orang luar, kenapa kamu melihat orang luar seperti ini? Komunitas Songjiang kan? Taraf memanggil taksi. Dia membantu Julian masuk ke dalam mobil dan berkata kepada pengemudi, pergi ke komunitas Songjiang. Oke. Teriak pengemudi, lalu menyalakan mobil dan melaju menuju komunitas Songjiang. Komunitas Songjiang, sebuah apartemen. Ada banyak orang yang tinggal di apartemen ini. 8 naga langit dan Raja Pembunuh, Ivan. Saat ini, Ivan telah berganti pakaian, ia mengenakan rompi hitam dan janggut di wajahnya telah dicukur. Ia tampak seperti berusia 40-an, perasaan orang tampaknya selalu menjadi harimau, galak dan kokoh. Bum, bum, bum. Saat ini, ada ketukan di pintu. Selena pergi untuk membuka pintu. Ketika dia melihat Julian, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Saudara Fisher, apakah kamu kembali? Julian mengangguk dan masuk. Ketika orang-orang di ruangan itu melihat Julian, mereka berdiri pada saat yang sama dan berteriak serempak, "Bos!" Julian sedikit menyerah. Dengan dukungan Taraf, dia duduk, melihat ke-8 naga langit yang berdiri di samping, dan memerintahkan, statusmu terlalu istimewa dan kamu terlalu mencolok di sungai. Sekarang kembalilah ke hutan belantara selatan. Jika perlu, saya akan panggil Anda. Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Selena menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya. Saudara Fisher, apa maksudmu? Apakah menurutmu kita berada di jalur sungai? Bukan itu maksudnya. Julian menjelaskan, Kaisar akan selalu mengawasiku. Jika kamu berada di sungai, itu akan mempengaruhi rencanaku. Kembalilah ke hutan belantara selatan. Hutan belantara selatan lebih membutuhkanmu. Pergi ke hutan belantara selatan dan tunggu aku. Itu tidak akan lama sebelum aku kembali. Bab 377, 3 keluarga dari Sekte Gu. Julian pasti akan kembali ke Nanhuang. Dia juga akan mengambil pedang kriminal lagi dan membunuh mereka yang tidak dapat dihukum oleh hukum. Meskipun dia membutuhkan orang-orang di sekitarnya sekarang, terutama orang-orang kuat seperti 8 naga langit, dengan adanya orang-orang kuat ini, akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu. Tapi orang-orang ini telah terungkap. Dengan adanya mereka, akan sulit baginya untuk bertindak. Ya, tidak ada yang berbicara lagi. Julian mengangguk, baiklah, segera kembali. Anda tidak perlu mengkhawatirkan urusan Jiangzhou. Bos, penawarnya. Langlong memandang Julian dengan penuh semangat. Saat dia bersama Julian, dia meminum racun yang disiapkan oleh Julian. Selama periode ini, dia selalu gelisah, takut diracun dan mati. Julian tersenyum tipis dan berkata, cari saja Kevin, Kevin akan memberimu penawarnya. Ya. Semua orang mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Hanya Julian, Taraf dan Ivan yang tersisa di ruangan itu. Ivan duduk di sofa, menyilangkan kaki, memegang cerutu di antara kedua kakinya, dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kamu sangat mampu sehingga kamu bisa mengambil kembali semua pembunuh ini. Ternyata kamu mengandalkan racun untuk mengendalikan mereka dan biarkan mereka bekerja untukmu. Julian lalu memandang Ivan. Lihatlah legenda di dunia pembunuh ini, raja para pembunuh ini. Dia merasakan aura berbahaya dari Ivan, seperti menghadapi ular berbisa. Dia harus berhati-hati setiap saat. Setelah beberapa saat,
Dia berkata, saya telah menyelamatkan Anda, sekarang terserah Anda untuk memenuhi janji Anda dan menghilangkan racun dari tubuh saya. Julian berusaha keras untuk menyelamatkan Ivan dari penjara bawah tanah karena Ivan sekilas tahu bahwa dia diracuni, dan dia berkata dia punya cara untuk mendetoksifikasinya. Kalau tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk menyelamatkan Raja Pembunuh dari penjara bawah tanah. Ketika Julian berbicara tentang racun itu, ekspresi Ivan menjadi serius dan dia bertanya, siapa orang yang memberimu racun itu? Julian mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan potret yang dibuat oleh sang seniman, menyerahkannya kepada Ivan, dan berkata, itu dia. Ivan melihat foto Ian Janner di tangan Julian dan langsung mengerutkan kening. Julian bertanya, apa, kamu kenal dia? Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Ada tanda-tanda niat membunuh di wajah Ivan. Julian mau tidak mau melihat lagi Ivan. Pria ini memiliki niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh ini bahkan membuatnya gemetar. Punya dendam padanya? Ivan mengembalikan telepon ke Julian, menarik napas dalam-dalam dari cerutu di tangannya, dan mengangguk, ya, nama orang ini adalah Ian Janner, dia adalah keturunan sekte Gus 100 tahun yang lalu, dan dia juga musuhku yang memusnahkan klan. 30 tahun yang lalu, dialah yang memimpin rakyatnya untuk menghancurkan seluruh klanku. Kamu juga tahu tentang sekte Gu? Julian tampak terkejut. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ivan menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena, saya juga keturunan sekte Gu. Mendengar ini, Julian menjadi tertarik. Ceritakan padaku kisahnya. Dia tidak menyangka Ivan sebenarnya adalah keturunan sekte Gu. Dia menjadi tertarik pada sekte Gu sejak 100 tahun yang lalu. Ivan teringat, dan setelah beberapa saat, dia berkata, ceritanya panjang. Desa kami selalu terisolasi dari dunia, tetapi baru lebih dari 100 tahun yang lalu keseimbangan desa rusak. Di desa Gu, ada 3 nama keluarga besar, yaitu Janner, Lowe, dan Olsen. 3 nama keluarga utama memiliki 3 pemimpin klan utama. Lebih dari 100 tahun yang lalu, seseorang memasuki desa dan menemukan kepala keluarga Janner. Orang ini ingin menggunakan racun yang telah kita kuasai untuk meningkatkan racun guna mengendalikan seluruh dunia. Pada akhirnya, keluarga Olsen bergabung dengan keluarga Lowe saya dan beberapa ahli seni bela diri dari dunia luar untuk menghancurkan desa Gu, menghancurkan sekte Gu, dan membunuh semua orang yang membesarkan Gu. Setelah mengatakan ini, Ivan menarik napas dalam-dalam. 100 tahun yang lalu, ketika Daxia didirikan, pertempuran sekte Gu ini diam-diam dilancarkan oleh Raja Daxia. Namun, pada saat itu, Raja Daxia tidak mengikuti perjanjian tersebut dan membunuh para petani Gu yang dipimpin oleh keluarga Janner. Dia khawatir keluarga Olsen akan sendirian di masa depan. Keluarga tersebut juga menggunakan seni mengolah racun untuk membawa masalah ke dunia, jadi setelah menghancurkan keluarga Janner, mereka juga menghancurkan keluarga Olsen dan keluarga Lowe, dan beberapa orang melarikan diri. Sejak saat itu, desa Gu menjadi sejarah, sekte Gu menjadi sejarah, dan bahkan tersingkir oleh sejarah. Tidak ada lagi orang yang membesarkan Gu di dunia. Ivan menceritakan kejadian masa lalu ini. Julian juga tidak menyangka akan banyak peristiwa besar yang terjadi di Daxia pada masa-masa awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Boom! Ivan membanting tinjunya ke atas meja. Meja kaca itu langsung hancur. Dia tampak garang dan meraung. Ketika Daxia berada dalam perang yang sengit, keluarga Lowe saya memberikan kontribusi yang besar bagi negara, tetapi pada akhirnya, Raja Daxia membunuh keledai itu. Julian meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa hubungannya hal ini dengan Ian yang membunuh seluruh keluargamu? Ivan menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Saat itu, keluarga saya tidak berada di desa Gu, jadi kami lolos dari bencana. Setelah desa Gu dihancurkan, kakek buyut saya membawa keluarganya untuk hidup menyendiri, dan mereka hidup damai dan harmonis selama beberapa dekade, hingga saya berumur 10 tahun, Ian menemukan keluarga kami, dan dia meminta kami untuk bergabung dengan rencananya. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa rencananya? Ivan berkata, rencana yang belum selesai 100 tahun yang lalu, rencana menggunakan racun untuk mengendalikan seluruh dunia, ditolak oleh kakek saya pada saat itu. Tetapi Ian merasa bahwa kami juga telah menguasai seni meningkatkan racun, dan jika kita tidak bergabung dengan mereka, kita akan mati. Mendengar ini, Julian berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah Kaisar mengetahui identitas Anda? Ivan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Jika dia tahu, saya pasti sudah mati sejak lama. Dia hanya tahu bahwa saya adalah Raja Pembunuh dan dia selalu ingin mengambil saya kembali. Itu sebabnya dia tidak pernah membunuhku. Kalau begitu, bisakah kamu menyembuhkan racunku? Ivan memandang Julian dan menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak dapat memahaminya. Pada saat itu, kakek buyut saya sangat menyadari bahaya racun dan membakar semua buku racun keluarga. Hanya milik saya kakek dan aku mempelajarinya, dan ayahku juga mempelajarinya. Aku mengenalnya ketika aku masih kecil, tapi aku tidak mahir. Julian tidak bisa menahan diri untuk tetap memasang wajah datar. Ivan Lowe, apakah kamu bercanda?
Aku bisa menyelamatkanmu dari penjara bawah tanah, dan aku juga bisa mengirimmu kembali lagi. Saudara Fisher, jangan khawatir, dengarkan aku dulu. Julian memandangnya. Ivan berkata, meskipun racunnya menakutkan, racunnya membawa banyak virus. Sekali Anda diracuni oleh racun tersebut, pada dasarnya Anda akan mati, tetapi ada satu hal yang ditakuti oleh racun tersebut. Apa? Energi sejati. Energi sebenarnya? Julian tercengang. Ivan melirik Julian dan melihat ekspresi terkejutnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jangan bilang, kamu tidak tahu bahwa pencapaian seni bela dirimu telah mencapai puncak, dan kamu hanya selangkah lagi melatih energi sejati. Langkah terakhir adalah menjadikan Anda master seni bela diri sejati. Julian benar-benar tidak tahu. Ia selalu menggunakan ilmu yang dipelajarinya di bidang kedokteran untuk mempersiapkan obat bagi dirinya sendiri agar tubuhnya lebih kuat dan kekuatannya semakin kuat. Dia berlatih siang dan malam. Latih refleks, kepekaan, dan kualitas fisik komprehensif lainnya. Adapun energi sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Bab 378, ada seseorang di belakang kaisar. Menyebalkan, apa yang menyebalkan? Julian menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada Anda? Ivan menggosok pelipisnya, mencoba menjelaskan apa itu energi sebenarnya, tetapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sebab, dia baru mendengarnya, dia belum mengambil langkah terakhir ini, dan jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum langkah terakhir. Setelah memikirkannya, dia berkata, sederhananya, itu adalah energi yang dihasilkan dalam tubuh, yang juga bisa dikatakan sebagai kekuatan. Sejak zaman kuno, seni bela diri dibagi menjadi dua kategori, internal dan eksternal. Bagian luar untuk latihan tinju dan tendangan, dan bagian dalam untuk kijin dan zenki. Dia melirik Julian. Seni bela diri asingmu telah dilatih secara ekstrim. Sekarang jika kamu ingin menggunakan kekuatan maksimal tubuhmu, satu-satunya cara adalah dengan berlatih ki. Julian tampak serius. Kata-kata Ivan membuka jendela baru pada dunianya. Dia tidak menyangka bahwa benda halus seperti energi sejati benar-benar ada di dunia ini. Tapi, bagaimana kita bisa memupuk energi sejati? Dia memandang Ivan. Ivan menjelaskan, hal ini memerlukan metode pelatihan yang khusus. Selama berabad-abad, setiap ahli bela diri memiliki metode pelatihan eksklusifnya sendiri. Keterampilan ini pada dasarnya diwarisi dari asal yang sama dan tidak pernah diwariskan kepada orang luar. Mereka hanya berubah seiring waktu. Akibat migrasi, ilmu bela diri ini telah lama hilang dalam sejarah, sehingga mengakibatkan orang-orang yang berlatih ilmu bela diri saat ini hanya berlatih ilmu bela diri luar dan hanya mengetahui sedikit tentang ilmu bela diri dalam. Apakah kamu punya pemikiran batin? Bagaimana mungkin? Ivan menggelengkan kepalanya. Tidak, apakah kamu membodohi dirimu sendiri di sini? Ivan, sekarang aku curiga kamu menipuku. Wajah Julian menjadi gelap. Saudara Fisher, bagaimana saya bisa menipu Anda? Semua yang saya katakan adalah benar, tetapi saya benar-benar tidak memiliki keterampilan seni bela diri internal. Jika saya punya, saya pasti sudah menjadi ahli seni bela diri sejak lama. Ivan memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kakeknya menceritakan hal ini kepadanya. 100 tahun yang lalu, ada banyak ahli seni bela diri di Daxia. Dan 1000 tahun yang lalu, ada banyak sekte di Daxia. Dunia dalam novel bukan sekedar bualan, tapi benar-benar ada. Julian berpikir. Ia menilai apakah yang dikatakan Ivan itu benar atau salah. Dilihat dari ekspresi Ivan ketika dia berbicara, ini tidak mungkin salah. Saat ini, dia memikirkan gambaran kehidupan di Gunung Huayu. Owen berkata bahwa rahasia kehidupan abadi tersembunyi di dalam gambar kediaman Gunung Huayu. Di dalam kotak yang digali dari makam kuno Raja Lanling, terdapat sebuah gulungan kuno di dalamnya. Gulungan kuno tersebut mencatat 18 sosok kecil. Gambar tersebut ditandai dengan peta meridian dan titik akupuntur. Peta meridian dan titik akupuntur ini bertentangan dengan akal sehat pengobatan modern. Jika tebakannya benar, rahasia yang tersembunyi dalam gambar kediaman Gunung Huayu seharusnya adalah metode penanaman internal kuno. Dikombinasikan dengan 18 diagram meridian, Anda bisa berlatih. Host. Memikirkan hal ini, Julian tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia memandang Ivan dan bertanya, apakah masih ada ahli seni bela diri yang telah mengembangkan energi sejati di dunia ini? Tentu saja, Ivan mengangguk dan berkata, Daxia telah diwariskan selama ribuan tahun. Meskipun banyak sekte menjadi kesepian, masih ada keturunan dan metode yang tertinggal. Kekayaan dan bersembunyi di kegelapan. Jika kamu tidak berjalan-jalan di dunia ini, tidak akan ada yang tahu. Apakah kamu kenal orang seperti ini? Saya tidak tahu. Dia segera melihat ke arah Julian dan berkata, Julian, selamatkan aku, dan aku akan memberitahumu penawarnya. Kita sekarang sudah beres. Beri aku penawarnya dan kita akan berpisah. Julian memiliki senyum lucu di wajahnya. Apakah menurut Anda itu mungkin? Anda sekarang dicari secara global, kemana Anda dapat melarikan diri? Ini urusanku dan tidak ada hubungannya denganmu.
Ivan, bagaimana dengan kerjasama kita? Kerjasama? Ivan melirik Julian. Ya, Julian mengangguk dan berkata dengan lembut. Ian membunuh seluruh keluargamu karena dia adalah musuhmu yang memusnahkan klan dan juga musuhku. Terlebih lagi, Ian sekarang terlibat dengan Kaisar. Seperti yang kamu katakan, mereka akan menjalankan satu rencana lagi. Sebuah rencana besar, sebuah rencana yang belum terselesaikan 100 tahun yang lalu. Begitu rencana itu berhasil, dunia akan berubah drastis, dan mereka harus dihentikan. Ivan berkata dengan tenang, apa yang terjadi dengan dunia ini, apa hubungannya dengan saya? Julian melanjutkan, beberapa dekade yang lalu, kakekmu menolak Ian karena dia tidak ingin ikut serta dalam kejahatan dan menggunakan racun untuk menimbulkan masalah bagi dunia. Jika kakekmu masih di sini dan melihat bahwa Ian telah melakukan begitu banyak hal, akankah dia menghentikannya? Pasti. Apakah itu tidak cukup? Julian berkata sambil tersenyum, Anda dan saya akan bekerja sama untuk membongkar rencana mereka menggunakan virus untuk mengendalikan dunia. Mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Apa keuntungan bekerja sama dengan Anda? Ivan adalah seorang pembunuh. Dia seorang diri menciptakan kuil hitam dan melatih banyak pembunuh yang kuat. Dia hanya peduli pada uang. Jika dia punya uang, dia bisa membunuh siapa saja. Julian berkata dengan tenang, saya mendengar ular hitam berbicara tentang Anda. Ular hitam mengatakan bahwa Anda ditangkap ketika Anda berencana untuk mencuci tangan di baskom emas. Saya yakin Anda tidak ingin hidup dalam kegelapan seperti itu lagi. Ada rumor bahwa kamu kejam. Kamu membunuh tanpa mengedipkan mata, tapi aku yakin kamu adalah orang yang benar di hatimu. Ayolah, jangan panggil aku terlalu hebat. Ivan menyela Julian. Julian mengangkat bahu dan berkata, jangan membicarakan hal lain. Mari kita bicara tentang kehancuran keluarga Lowe. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Pembalasan dendam? Ivan melirik Julian dan berkata, Julian, apakah menurutmu hanya Ian dan Kaisar yang dapat menggunakan racun untuk mengendalikan seluruh dunia? Terus terang, mereka hanyalah boneka. Ada orang sungguhan di belakang mereka. Seorang jagoan besar, pria yang benar-benar kuat, begitu kuat sehingga Anda dan saya bahkan tidak dapat membayangkannya. Julian bertanya, seorang ahli seni bela diri hebat yang telah mengembangkan energi sejati. Ivan mengangguk ringan, ya, dan Grandmaster seni bela diri juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jangan berpikir bahwa dengan mengembangkan energi sejati dan menjadi Grandmaster seni bela diri, Anda tidak akan terkalahkan di dunia. Anda akan mengerti setelah Anda masuk alam itu. Ivan memimpikannya balas dendam. Tujuannya menciptakan istana hitam juga untuk membalas dendam. Namun, dia menyerah. Karena dia tidak mampu menyinggung orang-orang di belakang Ian. Setelah dipenjara selama bertahun-tahun, saya juga menyadari bahwa hidup ini hanya beberapa dekade saja, jadi mengapa saya harus terpesona oleh kebencian? Saya mengumpulkan cukup banyak kekayaan di paruh pertama hidup saya, dan uang ini cukup untuk saya untuk menghabiskan paruh kedua hidupku. Julian tidak menyangka bahwa seorang pahlawan, raja pembunuh, legenda di dunia pembunuh, sebenarnya memiliki sisi seperti itu. Ivan adalah pria yang kuat dan dia ingin menang. Dengan Ivan membantunya, kekhawatirannya nantinya akan berkurang. Apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkannya? Julian masih menolak untuk menyerah dan berkata, kamu membunuh begitu banyak orang dan melakukan begitu banyak kejahatan di paruh terakhir hidupmu. Tidakkah kamu ingin menebusnya? Jangan menculikku dengan akhlakmu. Setelah dipenjara bertahun-tahun, akhirnya aku keluar. Aku harus menghargai hidupku saat ini. Ivan meregangkan pinggangnya. Dia memiliki ekspresi malas di wajahnya, dan dia benar-benar terlihat seperti pria yang sangat ingin pensiun. Bab 379, aku akan menemanimu selama sisa hidupku. Kamu tidak punya cara lain untuk pergi. Julian tampak tenang dan berbicara dengan tenang. Kamu hanya punya satu cara, dan itu adalah bekerja sama denganku dan membantuku dalam berbagai hal. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke penjara bawah tanah lagi. Pikirkan sendiri, dan aku akan datang ke Anda lagi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Taraf telah mengikuti Julian. Tapi dia tidak berbicara. Sekarang Julian berdiri, dia berdiri tepat waktu dan pergi membantu Julian. Ivan duduk di sofa, memandang Julian yang berdiri dan pergi, dengan sedikit ekspresi yang dalam di wajahnya yang kasar. Taraf membantu Julian pergi. Di luar komunitas. Taraf bertanya, Saudara Fisher, apakah Anda benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan? Julian mengangguk, baiklah, saya percaya Daxia memiliki sejarah ribuan tahun, dan banyak hal telah terkubur oleh sejarah. Saya percaya akan keberadaan Ki Sejati, dan saya percaya bahwa ada ahli seni bela diri hebat di dunia ini yang telah mengembangkan Ki Sejati. Taraf tidak terlalu mempercayai ini. Karena itu sangat halus. Namun, dia berhenti bertanya, mengganti topik pembicaraan, dan bertanya, kemana rencanamu selanjutnya? Julian berdiri di pinggir jalan di luar komunitas, memandangi arus kendaraan yang tak ada habisnya di depan, gedung-gedung tinggi di kejauhan, dan sungai besar, tetapi tidak ada tempat untuknya. Saat ini, dia sangat ingin memiliki keluarga. Dia ingin menetap. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu kemana saya harus pergi.
Mungkin saya harus pergi ke gua tempat saya mendapatkan buku kedokteran. Kata-kata Ivan membuat Julian tahu bahwa masih ada energi sejati di dunia ini. Beritahu dia bahwa masih ada ahli bela diri kuat yang berlatih ki di dunia ini. Saat itu, dia melompat ke sungai, hanyut bersama sungai, dan memasuki gua bawah tanah. Di dalam gua, dia memperoleh buku kedokteran dan 81 jarum. Dia menggunakan pengetahuan yang dia pelajari dalam keterampilan medis untuk memperkuat tubuhnya dan berulang kali melakukan prestasi luar biasa di medan perang. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi naga hitam. 81 jarum yang menghadap ke langit sungguh ajaib. Jarum tersebut bertentangan dengan fisika saat ini. Jarum tersebut pasti ditinggalkan oleh orang kuat yang mahir dalam bidang kedokteran dan seni bela diri. Dia merasa bahwa orang kuat yang meninggalkan buku kedokteran di dalam gua seharusnya juga meninggalkan metode pelatihan ki, tetapi dia tidak menemukannya. Dia harus membuang racun di tubuhnya secepat mungkin. Gua? Taraf sedikit terkejut. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Apakah kamu punya uang? Pinjamkan aku sedikit. Aku akan mencari tempat tinggal dulu dan menetap. Pergilah ke rumahku. Taraf berkata, kamu membutuhkan seseorang untuk menjagamu sekarang. Jika kamu pergi ke rumahku, aku bisa menjagamu dengan lebih nyaman. Karena itu, dia memanggil taksi dan kemudian membantu Julian masuk ke mobil. Julian benar-benar tidak punya tempat tujuan sekarang. Setelah memikirkannya, dia masih mengikuti Taraf. Taraf telah bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun, dia sangat cakap, memiliki gaji yang tinggi, dan menabung banyak uang. Setelah datang ke Jiangzhou, dia juga membeli sebuah villa. Meski luasnya tidak besar, namun merupakan villa kecil dengan 2 lantai. Dia membantu Julian masuk ke dalam rumah, dan membantu Julian berjalan menuju sofa. Duduklah dulu, dan saya akan mengambilkanmu segelas air hangat. Julian bersandar di sofa. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan dia bahkan tidak ingin membuka matanya. Segera Taraf datang dengan segelas air hangat dan menyerahkannya kepada Julian, minumlah. Julian mengambil gelas air, menyesapnya dengan lembut, lalu menyerahkannya kepada Taraf. Taraf meletakkannya di atas meja, lalu duduk, memandang Julian, dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu. Dia sedikit bingung. Ada yang harus dia lakukan, tapi dia tidak tahu caranya. Dia awalnya ingin memanipulasi Ivan setelah menyelamatkannya. Ivan berada dalam kegelapan dan dia berada dalam terang. Bersama-sama, mereka berdua tidak akan terkalahkan. Namun Ivan sepertinya tidak mempedulikan hal-hal tersebut. Uhuk. Julian tidak bisa menahan batuk saat memikirkannya. Dia mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya, batuk darah, dan tangannya berlumuran darah. Beberapa serangga yang sangat kecil masih terlihat samar-samar di dalam darah. Ketika Taraf melihat pemandangan ini, dia menjadi pucat karena ketakutan dan berseru, ini, Saudara Fisher, kamu, darahmu. Julian mengambil tisu, menyeka darah di tangannya, dan berkata dengan lemah, ini pasti cacing di tubuh saya. Itu yang menyebabkan saya menjadi seperti ini. Saya harus menemukan cara untuk mengembangkan energi sejati secepatnya. Kalau tidak, kalau terus begini, aku akan lumpuh total paling lama dalam 3 bulan. Julian adalah seorang dokter. Dia mengetahui kondisi fisiknya dengan sangat baik. Semakin banyak serangga beracun di tubuhnya, dan dia bertelur di dalam darahnya. Pada akhirnya, serangga gua akan melumpuhkannya sepenuhnya, dan dia akan terbaring tak bergerak di tempat tidur. Sampai saat itu tiba, tubuhnya akan menjadi alat voodoo. Di sini, apa yang akan kita lakukan? Taraf merasa cemas di wajahnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mati dalam waktu singkat. Julian melihat wajah cemas Taraf, dan hatinya terasa hangat. Tetapi, Taraf merasa patah hati saat melihat wajah Julian pucat dan masih ada darah di sudut mulutnya. Kamu terlihat seperti ini, aku merasa tidak nyaman. Matanya sedikit merah, dan air mata mengalir tidak memuaskan. Kau tahu aku merasa tidak enak. Tidak apa-apa, jangan seperti ini. Julian mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Taraf tiba-tiba memeluk Julian. Julian, bisakah kita mengabaikan semuanya? Aku akan tinggal bersamamu selama sisa hidupku. Meski hanya untuk 1 hari, bisakah aku menemanimu melewati bagian terakhir hidupmu? Keindahan ada di pelukan Anda, dan keharuman menawan menyebar ke mulut dan hidung Anda. Julian benar-benar tersentuh. Arus hangat muncul di hatiku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk memeluk Taraf. Dia mengucapkan terima kasih dengan lembut. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa hidup, dan dia tidak tahu apakah penilaiannya benar. Saya tidak tahu apakah ada praktisi internal yang mempraktikkan metode mental mereka di gua bawah tanah tempat saya mendapatkan buku kedokteran. Jika tidak, maka hanya dengan menghubungi keluarga Jiang, mendapatkan peta tempat tinggal Gunung Huayu, dan membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu, barulah dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses ke dalam keluarga untuk melatih keterampilan batinnya. Kalau tidak,
dia akan mati. Terlalu banyak ketidakpastian di masa depan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dia tidak tahu bagaimana nasibnya nanti. Hanya saja dia tidak mau ketinggalan orang di depannya. Dia mengecewakan Sarah dan tidak ingin mengecewakan Taraf lagi. Keduanya saling berpelukan. Setelah beberapa saat, Julian berkata dengan lemah, "Kamu menekanku, kamu sangat berat." Taraf tersipu, dan segera bangkit dari Julian, berdiri di samping, menundukkan kepalanya, dan berbisik, "Ya, maaf." Julian tersenyum dan berkata, "Aku hanya bercanda. Jika kesehatan saya baik, saya dapat menampung 10 orang." Taraf diam-diam mengangkat kepalanya dan menatap Julian. Sekarang Julian telah menyetujuinya. Dia adalah pacar nominal Julian, tapi dia tidak bahagia sama sekali. Mungkin Julian tahu tentang tubuhnya sendiri dan tahu bahwa dia tidak akan hidup lama, jadi dia menyetujuinya. Memikirkan hal ini, dia menangis. "Ada apa? Kenapa kamu menangis lagi?" Julian memandang Taraf yang menangis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Oke, berhenti menangis, saya baik-baik saja, saya yakin manusia bisa menaklukkan alam." "Julian," Taraf mengatupkan mulutnya dan menangis sedih, "aku sangat takut. Aku takut suatu hari nanti aku akan kehilanganmu." "Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Aku sedikit lapar, ambilkan aku sesuatu untuk dimakan." Bab 380, Dasar Wanita Jalang yang Licik. Taraf sudah lama tidak pulang. Tidak ada makanan di rumah, dan dia tidak pandai memasak. Dia baru saja memesan makanan untuk dibawa pulang. Julian mengeluarkan ponselnya, membuka peta di ponselnya, dan melihatnya dengan cermat. Setelah Taraf memesan makanan untuk dibawa pulang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Tubuhnya dekat dengan Julian, kulit mereka bersentuhan, dan Julian bisa merasakan sisa kehangatan kulitnya. Keduanya terlihat sangat dekat. Julian berkata, 10 tahun yang lalu, setelah Sarah menarik saya keluar dari lautan api, saya melompat ke sungai. Saya hanyut bersama sungai dan akhirnya memasuki gua bawah tanah, di mana saya mendapatkan buku medis. Jadi dari sinilah keterampilan medismu berasal. Taraf tiba-tiba menyadari. Julian mengangguk dan berkata dengan lembut, "Gua itu sangat besar. Saya sangat lapar saat itu, jadi saya hanya mengambil buku keterampilan medis dan beberapa jarum perak lalu pergi. Saya merasa pasti ada praktisi batin yang mempraktikkan keterampilan pikiran di gua bawah tanah itu, tapi saya tidak bisa menentukan lokasi pasti gua itu." Julian berkata dan menutup matanya. Saat itu, dia tidak tahu sudah berapa lama dia terapung di sungai, dan dia tidak tahu bagaimana dia memasuki gua bawah tanah. Dia tidak tahu dari mana dia pergi. Dia hanya tahu bahwa setelah meninggalkan gua bawah tanah, dia pergi jauh ke selatan, tinggal di Wasteland Selatan, dan menjadi seorang tentara. Dia tidak ingat sudah berapa lama dia berkeliaran sebelum tiba di hutan belantara selatan. Sekarang, dia tidak dapat menentukan lokasi spesifik gua bawah tanah tersebut. Mendesis. Ketika Julian memikirkan banyak hal, kepalanya mulai sakit lagi. Sepertinya ada banyak sekali serangga yang menggigit kepalanya. Ekspresinya berubah menjadi kesakitan, dan dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. "Memberitahumu untuk berhenti memikirkan banyak hal." Taraf segera berdiri, naik ke sofa, dan duduk di belakang Julian. "Ayo, bersandar padaku, dan aku akan menekan kepalamu." Julian bersandar padanya. Taraf dengan lembut memijat kepalanya. Pijatan ini sangat menghilangkan rasa sakit di kepala Julian. "Apakah kamu benar-benar akan menemukan gua bawah tanah itu?" Taraf berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya. "Lihat, apa yang terjadi padamu, bagaimana kamu bisa menemukannya? Kamu harus mencariku. Jika kamu tidak mencariku, kamu akan mati. Aku belum ingin mati. Masih banyak hal yang harus aku lakukan." Julian menutup matanya dan berbicara dengan lembut. Meskipun dia meremehkan hidup dan mati, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia diracun. Menumbuhkan energi sejati adalah satu-satunya cara yang saat ini dia ketahui untuk melakukan detoksifikasi. Selama ada kesempatan, dia akan mencobanya. Taraf tidak berkata apa-apa dan dengan tenang memijat Julian. Julian, sebaliknya, memejamkan mata dan menikmatinya, dan sebelum dia menyadarinya, dia tertidur. Ketika racun dalam tubuhnya menyebar, dia mengalami lebih banyak masalah fisik. Sekarang dia sangat rentan terhadap rasa lapar dan kantuk. Taraf dengan lembut melepaskan Julian dan membiarkannya tidur di sofa. Dia pergi mengambil spray dan menutupi Julian. Julian tidur lebih dari 1 jam. Dia terbangun dari rasa lapar. Begitu dia bangun, dia mencium makanan lezat dan nafsu makannya meningkat pesat. Dia berbalik dan bangkit, duduk di sofa, melihat makanan di atas meja, dan tidak bisa menahan senyum, baunya enak sekali. Taraf sudah menyajikan nasi. Dia mengambil sumpit dan pergi memberi makan Julian. "Aku belum sampai pada titik di mana aku bahkan tidak bisa memegang sumpit. Berikan padaku dan aku akan melakukannya sendiri." Julian mengambil sumpit dari tangan Taraf dan mulai makan sendiri.
Taraf juga memegang sumpit dan memandang Julian sambil makan. Saat dia melihatnya, dia menghela nafas. Setelah makan, Julian meminta Taraf keluar dan membeli beberapa peta kertas. Setelah Taraf membeli peta tersebut, Julian mulai berspekulasi tentang lokasi gua bawah tanah yang dimasukinya. Ada banyak peta di atas meja. Ada banyak garis dan lingkaran yang ditandai pada peta ini. Setelah menganalisis dengan cermat, Julian mengeluarkan peta baru lagi, mengambil pena, dan menggambar lingkaran merah di suatu tempat di peta. Taraf tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu sudah menemukannya? Dengan ketidakpastian di wajahnya, Julian berkata, itu adalah malam ketika keluarga Jiang dibakar oleh api 10 tahun yang lalu. Saya baru saja selesai makan pada waktu itu, dan saya mengalami koma setelah melompat ke sungai. Ketika saya bangun, saya berada di tanah. Saat itulah saya merasa lapar. Jadi saya menilai bahwa gua bawah tanah tidak jauh dari rumah Jiang 10 tahun yang lalu. Julian menunjuk ke sebuah sungai di peta. Saya hanyut mengikuti sungai. Menurut kecepatan aliran air, lokasi gua bawah tanah mungkin ada di daerah ini. Julian menunjuk ke sebuah gunung. Taraf bertanya, lalu kapan kamu akan pergi? Julian berhenti sebentar dan berkata, jangan khawatir, saya tidak yakin apakah itu sudah sampai. Saya perlu seseorang untuk memeriksanya terlebih dahulu. Saya akan menelepon King Kotake. Julian berkata, mengeluarkan ponselnya dan menelepon King Kotake. Saudara Fisher, saya terlalu sibuk hari ini dan tidak menjemputmu. Saya benar-benar minta maaf. Suara King Kotake keluar dari telepon. Julian berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bisakah kamu meminjamkanku beberapa orang? King Kotake bertanya, ada apa? Julian berkata, saya akan mencari tempat yang membutuhkan beberapa orang dengan keterampilan yang baik. Oke, saya akan meminta Ethan untuk mengikuti Anda. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saja Ethan secara langsung. Terima kasih banyak. Kita berdua, kenapa kamu begitu sopan? Kenapa kamu tidak menutup telepon sekarang? Kami sedang sibuk. King Kotake menutup telepon. Julian juga menelepon Ethan. Biarkan Ethan mengatur lusinan prajurit yang gesit untuk menemukan gua bawah tanah dari 10 tahun yang lalu. Setelah membuat pengaturan, dia beristirahat di sofa. Julian sedang beristirahat, sementara Taraf sedang melihat area yang ditandai oleh Julian di peta. Ketika dia melihatnya, telepon di atas meja berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah Sarah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam, mengapa Sarah menelepon saat ini. Dia melihat Julian sudah tertidur. Dia membawa ponselnya ke pintu dan menjawab panggilan di pintu. Sarah, ada apa? Apa ada yang salah? Taraf, apakah kamu bersama Julian sekarang? Suara bertanya Sarah datang dari telepon. Taraf sedikit ragu. Dia tidak tahu apakah harus memberitahu Sarah. Taraf, apakah kamu berbicara? Taraf menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, saya bersamanya sekarang. Apakah kamu bersama? Sarah tampak marah, dan suaranya meninggi banyak desibel. Baiklah. Taraf tidak menyembunyikannya lagi. Lagi pula itu akan dipublikasikan cepat atau lambat, dan sekarang Julian dan Sarah telah bercerai, dia tidak dianggap menghancurkan keluarga orang lain. Taraf, aku memperlakukanmu seperti saudara perempuan, tetapi kamu mencuri laki-lakiku. Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Sarah, kamu dan Julian telah bercerai. Dia bukan suamimu. Mengapa aku harus mencuri laki-lakimu? Aku juga menyukainya dan aku mencintainya. Dia lajang. Tidak bisakah aku mengejarnya? Yah, Taraf, kamu wanita jalang yang licik. Kamu tahu bahwa Julian adalah naga hitam, tetapi kamu tidak memberitahuku, dan kamu terus mendorongku untuk menceraikannya. Aku akhirnya mengetahuinya. Itu adalah rencana awalmu. Izinkan aku beritahu kamu, sangat mustahil bagimu dan dia milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Mendengar kata-kata Sarah, wajah Taraf juga menunjukkan ketidakberdayaan. Sarah sama sekali tidak memahami Julian. Yang dia suka adalah naga hitam, dewa perang di Gritsia. Bersambung.